Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas sekarang kromatik GIS dengan kromatik A. Tapi sebelumnya saya ingatkan, fingering tangan kanan, bagian yang telunjuk dengan jari tengah ini. Selama ini kita akan hanya membahas dua ini. Harusnya ada satu lagi, yaitu jari manis. Tapi untuk tahap kromatik GIS dengan kromatik A ini, kita tetap akan memakai dua sistem penjarian ini. Tolong diingat, maksudnya di sini intinya adalah tetap disandarkan memetiknya selain memetik tali 6. Oke, kita lanjut. Baiklah, sekarang kita mulai dengan sistem penjarian kromatik GIS atau G-crash kalau dikenal orang. Jadi menyebutnya adalah GIS, ya. Kita mulai dari kolom 4. Ini adalah nada GIS. Ini dia. Tetap seperti biasa. Melangkah satu kolom. Melangkah lagi. Bunyikan tali 1 dulu, baru dipetik. Terus maka habisnya di GIS. Naik ke atas. Ulangi. Terus 4 lagi terposisikan, lepas tali 1, habisnya di GIS. Oke, sekarang adalah kita bahas lagi seperti tadi. Kita kan beranjak dari GIS yang tali 6, ya. Ya, agak saya percepat sedikit. Tali 2 dengan tali 3 dengan tali 2 tetap sama. Nah, sewaktu memainkan memetik tali 1, sebelum memetik tali 1 yang ditekan, jadi kita petik dulu lepas, baru kita tekan. Nah, gitu. Baru kita tekan. Sampai di GIS. Jadi itulah prosesnya kira-kira, ya. Diulangi. Ketika kita sudah sampai pada posisi tali 2 menuju tali 1, ditekan dulu, dipetik dulu dengan nada lepas tali 1-nya, baru ditekan. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena jaraknya setengah. Kita kan tengah nada kromatis, jaraknya nadanya setengah begitu. Jadi seperti ini sampai di C, cis, D, dis, E. Tali lepas yang pertama adalah nadanya E. Baru ditekan F, fis, G, gis. Ya, itu sedikit rahasia yang saya bukakan. Lanjut lagi. Sampai di GIS. Jadi rahasia selanjutnya adalah nanti kita bahas. Yang penting sekarang kita membahas sistem penjarian dulu. Ya, kita ulangi dari tempo lambat yang GIS tadi. Tali 1 lepas, bunyinya harus bulat semua, dan petikannya disandarkan.
Kira-kira begitu ya. Ya, itu dia. Sekarang kita praktekkan dengan kecepatan yang agak cepat ya, kira-kira seperti ini. Dari posisi fret 4 atau nadanya gis. Ya, itu dia. Itu masih salah-salah ya. Kita ulangi. Ya, itu dia. Jadi usahakan selalu lancar seperti yang saya bilang pada video sebelumnya. Harus dilatih secara berulang-ulang. Jadi tidak hanya kita latihan sekarang hari ini kromatis gis saja, tidak. Kemarin sudah ada materinya fis, F, fis, G dan gis. Sudah ada 4 tangga nada kromatis yang bisa Anda latih secara terus-menerus. Untuk apakah ini, Bang? Ini sangat bermanfaat nanti dalam penggarapan melodi. Jangan dikira ini adalah sebuah fingering atau untuk melatih jari saja. Tidak. Tapi ini sudah masuk ke dalam sebuah teori musik, dalam menggarap, membuat komposisi musik, membuat komposisi lagu. Jadi begitu. Ya. Nah, sekian dulu, nanti kita bahas yang lebih dalam. Sekarang kita kembali kepada masalah. Saya akan lebih percepat lagi. Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Itu dia. Oke. Kita akan masuk A. Konsekuensinya atau rahasianya, A itu mirip dengan E, adik-adik. Bukan mirip, malah persis sama. Bedanya mulainya saja. Kalau E kita mulai dari kali 6. Kan begitu. Sekarang kalau A, kita mulainya dari tali 5, tapi dilepas dulu. Maka nadanya yang keluar A. Itu dia. Ya. Nah, jadi lanjut. Melangkah. Melangkah lagi. 3 dan 2 sama. Melangkah lagi. Maka akan habis di A. Oke, adik-adik. Sekarang kita mainkan lagi sedikit lebih lambat lagi dengan posisi A. Itu dia. Iya. Kali 3 dan kali 2 sama posisinya. Melangkah. Sampai di A, terus balik ke atas. Sama posisinya. Melangkah. Melangkah lagi. Sama posisinya. Oke, habis di nada A.
Sekarang adik-adik, jadi jangan merasa, adik-adik jangan merasa, oh ini sulit bang, ini susah bang. Tidak, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit jika itu adik-adik terus latih. Terus kapan kami belajar akor gitar, kunci gitar? Sabar, ikutin ini dulu, kita buat pondasi rumahnya yang kuat. Oke, sekarang saya akan mainkan A dengan tempo yang agak cepat, biar adik-adik bisa membandingkan nanti di rumah. Oke, ini dia. Itu dia. Selanjutnya kita akan mainkan dengan tempo yang lebih cepat. Diusahakan seperti itu ya jika sudah hafal. Kira-kira beginilah kira-kira. Oke, jika ditanya, bisakah lebih cepat? Bisa. Tak ada yang tak bisa. Saya ulangi. Oke, terus kenapa agak sulit sampai di bawah, Pak? Ini fret gitarnya kecil. Ini adalah gitar anak-anak. Ya, saya memainkannya dengan gitar anak-anak. Jadi jangan salah, ini bukan gitar orang dewasa. Jadi kalau adik-adik beli gitarnya gitar yang orang dewasa. Ya, jangan memakainya gitar anak-anak. Oke, pakai gitar orang dewasa. Cuman saya sekarang mengajarkan secara basic, secara jujur, secara tidak ada yang dirahasiakan di sini. Ya, nanti kita akan pindah ke gitar yang dewasa, tapi sengaja saya belajar dengan gitar anak-anak biar anak-anak juga bisa memahami ini, biar adik-adik kita yang SD, SMP, SMA juga bisa memahami ini. Oke, siap? Lanjut kita lagi kepada materi berikutnya. Sekarang kita lanjut lagi dengan A. Jadi kenapa akan sedikit dijelaskan A ini? Steman gitar atau steman musik selalu berada pada posisi A. Nah, ya. Orkestra, band juga memakai nada A karena tingginya A adalah terdeteksi 440 Hz. Begitu ya. Jadi steman itu memakai sebuah alat garputala kalau di gitar. Tapi kalau di alat lain, ya, kalau di alat lain bermacam-macam alat stemannya. Di biola lain, di alat-alat instrumen lain juga ada, di alat-alat perkusi, drum dan semacamnya juga ada. Jadi kalau di gitar ada namanya garputala. Jadi sekarang kita bukan belajar bagaimana menstem, nanti kita akan buatkan tutorialnya bagaimana cara menstem gitar yang baik. Sekarang kita fokus kepada nada A tadi, ya. Oke, Adik. Apa sih kelebihan nada A ini? Nanti juga akan kita bahas. Tapi yang jelas, nada A di sini, nada A di gitar yang terletak pada tali 5 adalah tempat dasar untuk menstem gitar. Itu satu yang jelas. Jadi sehingga saya fokus di nada A ini agak lama. Jadi agar adik-adik memahami tersebut. Oke, tambah lagi ilmu. Sip. Kita lanjut dengan A tadi. Lanjut ya. Sekali lagi saya ulangi bagian yang A. Ini dia. Jadi sebenarnya melatihnya seperti ini aja adik-adik. Temponya tolong dipertahankan.
dia ya. Oke, posisinya harus tahu. Ya, itu dia. Sekali lagi diulang ya, agar kita bisa lebih memahaminya semua. Kolom yang sama, melangkah 1. Jadi secepat ini aja dulu itu udah bagus. Udah luar biasa. Dengan tingkat kerapian dan ketepatan jari pada jari kiri ataupun ketikan nada kanan. Nah, gitu. Terus yang jelas petikan kanan jari tengah, jari tunjuk dengan jari tengah juga harus memiliki tone color atau warna suara, warna bunyi yang tetap ya, ketika memetiknya. Jangan berubah-ubah. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Oke, kira-kira tangan kanan tuh seperti ini. Selalu disandarkan ya. Disandarkan memetiknya tangan kanan. Jangan lupa, kecuali tali 6 tidak disandarkan. Maksudnya disandarkan itu kita menyandarkannya ke atas. Jadi melatihnya. Itu dia materi kita hari ini. Oke, jadi sekian dulu adik-adik materi kita untuk tangga nada akromatik. Besok insya Allah saya akan bahas tangga nada bass atau ais atau nada sebelum nada B. Begitu ya kira-kira. Mari mengopi dulu adik-adik ya. Mas bro, mbak bro, jangan tidak bersemangat dalam belajar gitar. Ya, Jika Anda bersemangat, semuanya insya Allah pasti akan bisa. Ya. Dan jangan lupa juga baca Bismillahirrahmanirrahim, kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Oke, itu kameramen di belakang yang bisa syuting film. Oke, siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.